Tuhan Yesus, tanpa hadirat-Mu ibadah ini sia-sia. Roh Kudus hadirlah, lakukan apa yang hanya Engkau bisa lakukan. Terjemahkan setiap apa yang kami dengar dengan tidak terbatas, sehingga setiap kami tanpa terkecuali menerima pesan yang datang dari surga sendiri. Speak to us God, we're ready to listen. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang siap menerima pesan Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Silakan keluarkan catatan kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul bukan untuk dilayani. Apa judulnya saudara? Salah satu dampak dari kemajuan zaman dan teknologi adalah bahwa setiap kita tanpa terkecuali terkondisi untuk menjunjung tinggi yang namanya kenyamanan. Semua bilang nyaman. Pandemi pun membawa disrupsi, tidak terkecuali di gereja, termasuk dalam konteks melayani. Ada orang-orang yang kehilangan apinya sehingga mulai mundur, malas untuk melayani. Ada juga mereka yang baru mau melayani kalau nyaman saja, tapi mundur waktu mulai terjadi gesekan atau ketidaknyamanan yang datang. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus katakan tentang alasan dia datang ke dunia. Inilah pernyataan misi kehidupan Yesus. Markus 10:45 bilang gini. Ketika anak manusia datang ke dunia, ia bukan datang untuk dilayani orang. Ia datang untuk melayani orang lain. Dan memberikan nyawanya untuk membebaskan banyak orang. Itu sebabnya tadi saya berikan judul bukan untuk dilayani. Sama seperti yang kita pelajari dari hidup Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, judul perikop dari yang baru saja kita baca adalah permohonan Yakobus dan Yohanes. Siapa dua orang ini? Mungkin beberapa dari saudara sudah paham bahwa mereka adalah 2 dari 12 murid Yesus. 2 dari 3 murid terdekat dengan Yesus. Nah, kalau Yesus sampai mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, menurut saya paling tidak 12 murid atau 11 murid Yesus paham, karena itu yang dicontohkan selama 3,5 tahun dia meluangkan waktu bersama dengan murid-muridnya. Nah, mari kita cermati perikop ini sedikit-sedikit, terutama dari sudut pandang apa saja yang bisa terjadi kalau seseorang tidak mengerti tentang melayani. Dengan kata lain, apa saja potensi waktu kita memilih untuk lebih senang dilayani ketimbang untuk melayani orang lain. Mari kita mulai dari ayat yang ke-35 dari Markus 10. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendatangi Yesus dan berkata, Guru, kami mohon Engkau perbuat sesuatu bagi kami. Yesus bertanya, apa yang kamu mau aku lakukan bagimu? Mereka ngomong lagi, biarlah salah satu dari kami duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirimu dalam kemuliaanmu. Nah, kalau saudara baca di perikop sebelumnya, baru saja Yesus cerita bahwa tidak lama lagi dia akan segera menderita dan bahkan akan segera disalib. Tidak ada satu pernyataan empati pun dari ke-12 muridnya tentang cerita Yesus itu. 2 dari 3 orang murid kesayangan Yesus malah mohon sesuatu. Jadi kalau nanti Yesus sudah naik ke surga, boleh dong yang satu di kiri, yang satu di kanan. Mereka sepertinya meminta sesuatu yang mereka rasa berhak untuk mereka dapatkan. Bahkan di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih sadis lagi, bilang gini. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, baca sama-sama. We want you to do for us, yang keras. Whatever we ask. Kita kan sudah engkau muridkan, kita udah melayani sama-sama engkau. Boleh dong, aku minta rumah, minta pacar, minta jodoh, minta ini dan itu. Whatever we ask. Sepertinya ada salah paham di sini, ada gagal paham di sini. Akibat pertama berdasarkan yang baru saja kita baca. Waktu kita berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini. Merasa berhak. The spirit of entitlement. Gua boleh dong minta ini Tuhan. Aku kan sudah melayani engkau. Aku berhak dong dapetin ini dan itu.
Wow, ngeri banget saudara. Di hari-hari ini saudara mungkin juga jadi bagian dari keanggotaan baik untuk jaringan hotel, penerbangan, dan aplikasi. Ada beberapa tingkat yang kita bisa capai dari yang paling basic sampai yang paling premium, paling tertinggi. Makin tinggi tingkatnya, makin tinggi tiernya, makin tinggi pula tingkat keberhakan seseorang mendapat berbagai macam fasilitas dan benefit yang ditawarkan. Sehingga waktu itu semua tidak lagi didapatkan, perasaan berhak ini jadi bergejolak. Sayangnya ada beberapa dari kita yang semangat seperti ini pun kita terapkan dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Sepertinya semakin kita lama ngikut Yesus, kita semakin berhak dong minta ini itu. Kata siapa? Teologi siapa itu? Ayat berikutnya 38, tapi jawab Yesus, kalian gak ngerti apa yang kalian minta. Apa kalian sanggup terima penderitaan seperti yang akan aku alami? Apakah kalian siap ditimpa kesengsaraan seperti yang akan aku alami? Dengan sombong mereka jawab apa? Kami bisa. Sedap. Lalu kata Yesus, memang kalian akan menderita dan mikul kesengsaraan besar sama seperti yang akan aku alami. Tapi aku gak berhak untuk menentukan siapa yang duduk di kiri, siapa yang duduk di kanan. Karena kedua kursi itu disiapkan untuk orang yang sudah dipilih oleh Allah sendiri. Menariknya Yesus gak pusing dengan jawaban angkuh mereka. Kami bisa. Kayak udah pernah disalib gitu loh bos. Kayak udah pernah dicambuk, kayak udah pernah keringat berpeluh seperti darah di Taman Getsemani. Belum pernah ngalamin, mereka jawab, kami bisa. Sotoy. Sotoy banget mereka. Saya yakin mereka jawab gak pakai mikir. Yang penting gua jawab aja dulu, supaya gua bisa dapat apa yang gua minta. Permintaan ini sebenarnya kelanjutan dari apa yang terjadi kalau saudara baca di rumah. Satu pasal sebelumnya di pasal 9. Markus 9 bilang gini. Ayat 33. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke Kapernaum. Waktu mereka sedang berada di rumah, Yesus nanya. Apa yang kalian perdebatkan dalam perjalanan tadi? Kalian ngedebatin apa sih? Namun mereka gak berani jawab karena dalam perjalanan mereka mempersoalkan tentang siapakah yang paling tinggi kedudukannya di antara kami. Wow. Mereka pikir ada ranking-ranking. Kayak beberapa orang di gereja, kayak menjadi pendeta itu ibaratnya sebuah karir rohani. Ada gereja-gereja di mana orang kayaknya berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dekat dengan 01-nya supaya dia masuk ring 1-nya. Kira-kira seperti itulah yang sedang diperdebatkan. Siapa ya kira-kira yang menurut Yesus daripada kita yang paling canggih ya, paling paling tinggi. Kita lihat di sini, akibat kedua waktu seseorang berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini, sombong. Artinya apa? Berpikir bahwa dirinya lebih tinggi nilainya dari orang lain. Lebih penting, lebih mampu, lebih prominent, dan semua lebih-lebih yang lainnya. Lanjut ke ayat berikutnya di Markus 10, ayat 41. Ketika ke-10 pengikut lainnya mendengar hal itu, mereka jadi marah kepada Yakobus dan Yohanes 42. Lalu Yesus mengumpulkan semua pengikutnya dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi punya orang tertentu yang mereka sebut apa? Pimpinan. Kamu tahu bahwa para pimpinan itu seperti itu suka menunjukkan kekuasaannya atas orang-orang. Dan 01-nya, pimpinan utamanya, suka menggunakan semua kuasanya untuk menindas orang-orang. Akibat ketiga, waktu seseorang, bahkan pemimpin, berfokus untuk dilayani ketimbang melayani adalah ini. Menyalahgunakan kekuasaan. Tidak heran orang yang fokusnya untuk dilayani suka menunjukkan bahwa dia itu berkuasa sama orang lain. Kamu gak tahu saya siapa. Mungkin di gereja ini gak terjadi. Kadang-kadang di gereja kami terjadi. Saya yang beli kursi ini sebelum kamu jadi usher. Sedap. Saya temannya pendeta Jeffrey Rahmat.
Waktu saya tanya di lounge, pastor kenal sama Pak ini Bu ini? Enggak. Dia tadi klaim-klaim pakai nama Coach Jeff supaya bisa masuk. Wow, ngeri banget saudara. Nah mari kita tinjau ulang pernyataan misi Yesus di ayat yang sama tapi dari terjemahan Alkitab yang berbeda. Markus 10:45. Sama halnya seperti anak manusia, ia tidak datang supaya orang lain melayaninya. Melainkan anak manusia datang untuk melayani orang lain. Ada 3 kata kunci, melayani orang lain, memberikan hidupnya, menyelamatkan banyak orang. Kalau sebelah saudara tidur biarin aja, kecuali dia udah ngorok baru bilangin, jangan ngorok. Pendetanya menggonggong, raja guguk, raja anjing dia, hati-hati. Tapi saya sudah divaksin, selain COVID juga rabies. Terjemahan lain dari ayat ini memperkuat pernyataan misi Yesus ini. Terjemahan TSI bilang ini, kalian harus mengikuti teladanku. Jadi harus atau boleh? Harus. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen, pengikut Kristus, tapi senangnya dilayani, kira-kira dia pengikut Kristus atau pengagum Kristus? Pengagum. Dia cuma mau benefitnya, tapi nggak mau mengikuti teladannya. Itu namanya fans. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya dikatakan di sini kalian harus mengikuti teladanku, hukumnya kudu, nggak bisa milih. Jadi makanya kalau di gereja ada orang yang memang senangnya cuma dilayani, saya pertanyakan, jadi kita ke gereja itu untuk melakukan rutinitas agamawi, menghangatkan bangku gereja, atau ingin menjadi semakin serupa seperti Kristus? Itu pernyataan yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah Yesus sebenarnya sudah membahas tentang melayani di pasal ke-9. Perhatikan judul perikopnya, Markus 9 ayat 35. Sifat orang-orang yang paling penting dalam kerajaan Allah. Dari judulnya kita bisa menarik kesimpulan, Yesus tidak marah kalau saudara ingin jadi orang penting. Tapi kita harus tahu caranya gimana. Kita baca ayatnya 35. Maka Yesus duduk dan mengumpulkan ke-12 muridnya. Lalu mengajarkan, kalau kamu mau jadi yang nomor 1 di mata siapa? Baca sama-sama dari kata kamu. 3, 4. Kamu harus siap menjadi yang paling hina. Dan menjadi pelayan bagi semuanya. Dunia mengajarkan semakin seseorang dalam posisi penting dia harus dilayani. Banyak banget anturasnya, bawain ini, bawain itu, jagain ini, jagain itu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan seberapa penting seseorang di mata Tuhan dilihat dengan ia rela menjadi yang paling hina dan menjadi pelayan bagi semuanya. Sebuah posisi yang rendah dari semuanya. Kesimpulannya, inilah yang Tuhan ajarkan. The way up is down. The way up bukan sikut kiri sikut kanan supaya bisa naik. The way up is down. Pertanyaannya, how low can you go? How low are you willing to go? Kalau urusan kursi aja masih tersinggung. Kalau urusan disapa nggak pakai pastor aja masih tersinggung. Halo. Saya berbicara kepada diri saya sendiri sekarang. Mau jadi yang terpenting? Boleh kata Tuhan. Tapi harus mau melayani dong. Bukan dengan merasa menjadi yang lebih penting, lebih prominent daripada yang lain. Berdasarkan ayat-ayat ini dan dalam kita mengikut Tuhan, kita bisa menyimpulkan bahwa menjadi pengikut Kristus artinya mengikuti teladan Kristus untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yang setuju bilang amin. Siapa yang mau jadi pengikut Kristus? Angkat tangannya tinggi-tinggi. It's okay, enggak semuanya. Tuhan lihat tangan saudara. Berdasarkan pernyataan misi Yesus tadi, maka Yesus sendiri mencontohkan, dia bukan Tuhan yang cuma omdo, dia mencontohkan sebuah kehidupan yang melayani. Saya akan tutup khotbah saya hari ini dengan 40 poin berikut ini.
Udah mulai ada yang mulai ngiler soalnya saudara. Coba sikut dulu, baru mulai nih bos, baru intro. Sebentar lah, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan Tuhan? Sedap. Untung kamu gak ikut ke Getsemani loh, hati-hati loh. Berikut adalah 3 pelajaran yang kita bisa tarik dari hidup Yesus tentang hidup yang melayani. Yang pertama adalah melayani adalah sebuah gaya hidup. Semua bilang gaya hidup. Bukan anggot-anggotan. Lagi diberkati gue pelayanan. Lagi susah gak pelayanan. Coba Yesus bilang gini ya, sebentar ya. Aku kan keringatku berpeluh seperti darah ya. 3 orang yang paling dekat denganku, waktu aku di momen-momen terendahku, modom ibana. Bah, kalau di Lapo nggak tidur dia. Di Taman Getsemani, modom ibana. Kalau saya jadi Yesus, jadi kodok kau. Rupanya banyak orang Batak. Tercium aroma saudara dari sini. Aroma lapo-lapo itu loh. Yesus terus melayani dengan konsisten di setiap musim kehidupannya. Justru kalau saudara mengikuti teladan Yesus, yang kita perhatikan justru di momen-momen terendah Yesus, dia terus melayani kehendak Bapaknya, bukan kehendak dirinya. Filipi 2 ayat 6-8. Biarpun Yesus punya semua sifat Allah, dia gak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia rendahkan dirinya, tinggalkan semuanya, ambil kedudukan paling hina seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. 8. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Saudara, supaya melayani bisa jadi gaya hidup kita. Perhatikan beberapa frase kunci dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, jangan menganggap posisi atau kedudukan atau status sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Jangan. Posisi saudara bukan identitas saudara. Pencapaian saudara bukan identitas saudara. Katakan bersama dengan saya, identitas saya hanya ditentukan dari apa kata Tuhan tentang saya. Kalau posisi kita jadi identitas kita, waktu posisi itu hilang, identitas kita hilang, bos. Saya suka amin-amin seperti itu. Tolong bangunkan sebelahnya. Yang kedua, turun ke level orang yang dilayani. Kita mau melayani, tapi kadang-kadang kita minta orang yang kita layani naik ke level kita. Bro, lu tadi dicariin si itu, si Pak itu di gereja. Katanya dia butuh pertolongan. Kalau dia yang butuh, dia dong kontak gua. Sadap. Pertanyaannya kita sama Yesus, siapa yang butuh? Kita. Siapa yang turun? Dia. Kalau saudara melayani orang di Cool, banyak orang sakit di Cool. Termasuk setiap kita. Ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Ada yang masih gejala, ada yang sudah terminal. Udah fase akhir. Kalau kita tahu mereka butuh dilayani, kita turun ke tingkat mereka. Jangan harapkan mereka naik ke tingkat kita, karena itu yang Yesus contohkan kepada kita. Yang ketiga, mati untuk keinginan sendiri. Itu sebabnya Yesus taat sampai pada dia mati. Pertanyaan refleksi, bukan kaki. Baru nangkep ya? It's okay, belum makan siang. Yang pertama, apakah posisi atau status adalah sesuatu yang masih saya pertahankan? Jangan angkat tangan, saudara sendiri jawab. Kedua, apakah saya cukup rendah hati untuk turun ke tingkat orang yang saya layani? Ketiga, apakah saya mau belajar, semua bilang belajar, untuk mati bagi keinginan diri saya sendiri. Dalam sekolah kehidupan ada satu mata kuliah
yang akan mendewasakan saudara. Namanya ini, melayani. Tuhan lebih tertarik untuk mendewasakan saudara ketimbang menyamankan saudara. Karena itu yang dia sendiri contohkan. Yang kedua, melayani membantu kita berdamai dengan ketidaknyamanan. Saudara sudah belajar ini, kalau ada satu hal yang pandemi ajarkan kan ini kan. Colak-colok. Ada yang lubang hidungnya lebih gede sedikit dari yang sebelahnya. Bersin dikit, kenceng dikit, diliatin orang. Tunggu dari hitam sampai hijau, sehari serasa setahun. Adalah alami untuk mementingkan kepentingan sendiri. Untuk main aman dan main nyaman. Tapi coba saudara pikirkan lagi. Apa yang namanya nyaman itu pada akhirnya benar-benar nyaman? Kenyamanan hanya memberikan kesenangan di awal, tapi ketidaknyamanan pada akhirnya. Ini yang saya percaya tentang kenyamanan. Comfort kills potentials. Potensi saudara mati di dalam waktu kita berkubang dalam kenyamanan. Slide-nya boleh dikeluarkan. Comfort kills potentials. Kapasitas kita jadi kecil. Cripples capacity. Dan mengurangi kesempatan yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Again, pandemi membuktikannya. Tidak semua bisnis, tidak semua karir, tidak semua pelayanan di gereja mati atau turun karena pandemi. Ada yang bersyukur pandemi datang. Saya salah satunya. Karena pandemi datang saya berhasil menurunkan 30 kilogram. Boleh kok kalau mau tepuk tangan. Jaga kesehatan sama jaga iman itu sama rohaninya loh. Halo? Itu sesi berikutnya lah. Roma 8:28. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan atau kenyamanan. Kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Tuhan bekerja untuk kebaikan saudara, bukan untuk kenyamanan saudara. Yang Tuhan pandang baik, biasanya kurang nyaman bagi kita. Yang Tuhan mau adalah ini. Dia lebih tertarik untuk membuat rencananya terjadi dalam hidup kita. Ketimbang membiarkan kita terus berkubang dalam zona aman dan zona nyaman kita. Filipi 2, 3-5 bilang ini. Apapun yang kamu lakukan, jangan pentingkan dirimu sendiri, kepentinganmu sendiri, atau menonjolkan diri. #OOTD. Kayaknya seluruh dunia perlu tahu kita pakai baju apa hari itu. Oh, bagi yang gak tahu OOTD, outfit of the day. Ada opung-opungin nanya, apa itu nak? Apa itu? Hah? Pakanan apa itu di Lampung? Gak ada itu menunya. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati. 4. Jangan kamu hanya sibuk pikirin keperluanmu sendiri. Tapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Baca sama-sama ayat kelima. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Again, pengikut Kristus sikapnya kalau kudu diikuti. Kalau enggak baru cuman penggemar. Memang gak nyaman saudara, mengutamakan kepentingan saudara seiman, apalagi kita juga punya kepentingan. Emang nyebelin mikirin keperluan orang lain, padahal kita sendiri juga punya banyak keperluan. Begitu ditantang untuk melayani, kadang-kadang bilang gini, aduh kak, saya gak punya banyak waktu kak. Saya gak punya banyak tenaga hati atau pemikiran untuk melayani. Sayangnya banyak orang yang tidak berlimpah secara waktu, tenaga, hati, dan pemikiran. Lalu memakai kondisi ini untuk menjadi surat izin untuk membenarkan dia tidak melayani. Jangan salah saudara, saya nggak cuma ngomong melayani di gereja ya. Melayani itu lebih daripada cuma sekedar di gereja. Karena ada juga orang yang melayani di gereja tapi sikapnya untuk mengambil. Melayani adalah sebuah sikap hati, bukan sebuah perilaku saja.
Karena kalau hanya mereka yang punya waktu saja, jangan-jangan yang pelayanan di gereja itu orang-orang pengangguran. Tapi tidak demikian, bukan? Beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah saya cenderung menjunjung tinggi kenyamanan? Sehingga ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang saya hindari. Hanya saudara yang bisa jawab. Waktu saudara melayani, pasti ada nggak ketidaknyamanan, bukan? Direndahkan orang lain. Menariknya saudara, di gereja kami ada pelayanan parking ministry. Kadang-kadang ada jemaat yang mau parkir di situ, tapi sudah penuh. Sampai pernah suatu saat tukang parkir diludahin sama jemaat kami sendiri. Dilemparin duit. Tapi saya bersyukur, padahal orang ini adalah CEO di perusahaan di hari-hari biasanya. Tapi dia tidak mundur dari pelayanan. Karena identitas dirinya tidak pernah didapatkan dari apa kata orang tentang dirinya. Saya sungguh berdoa, berkata dan bernubuat akan ada begitu banyak orang-orang yang punya pencapaian di luar sana. Tapi begitu cinta Tuhan dan mencintai apa yang Tuhan cintai itu gereja. Dan di gereja ini dia melayani. Dia datang ke gereja ini bukan dengan mentalitas, saya bisa dapat apa, siapa yang khotbah hari ini. Tapi dia datang ke gereja dengan bilang, Tuhan yang aku punya mungkin sedikit. Tapi apa yang aku bisa berikan kepadamu untuk melayani. Saya berdoa di gereja ini akan ada begitu banyak orang-orang. Yang kalau datang cuman bisa lihat apa yang kurang, apa yang ini, apa yang itu. Tapi saudara datang kepada tim pimpinan di sini, saya lihat ininya kurang, saya lihat itunya kurang. Boleh saya bantu untuk menaikkan kualitasnya. Itu baru melayani. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah saya mau belajar untuk mengikuti sikap Kristus Yesus untuk mengutamakan kepentingan orang lain dan memikirkan keperluan orang lain juga? Yang terakhir yang kita pelajari dari gaya hidup Yesus, yang tidur boleh bangun. Melayani adalah jalan menuju hidup yang bermakna. Semua bilang bermakna. 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara sudah hafal Yohanes 3:16? Saya kasih ayat satunya. Ayat tindak lanjut dari Yohanes 3:16, 1 Yohanes 3 ayat 16. Beginilah cara kita mengenali kasih itu, yaitu Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk kita. Karena itu kita juga harus memberikan hidup kita untuk saudara-saudari kita. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan cuman omdo. Tidak, kasih harus nyata. Kita harus menunjukkan kasih dengan perbuatan kita. Saudara, di akhir hidup saudara. Beberapa sudah sebentar lagi, beberapa masih lama. Gak usah takut, semua tahu kan kemana? Cuman masalah giliran. Jodoh belum Tuhan, Tuhan dengar doa saudara. Sering-seringlah mandi anakku, kata Tuhan. Dan mengaca. Pada akhir hidup saudara, orang gak akan mengenang saudara akan kepemilikan dan pencapaian saudara. Tapi orang yang akan orang kenang tentang saudara di eologi nanti di terakhir, di rumah duka. Yaitu bagaimana hidup saudara dipakai oleh Tuhan untuk memberi dampak bagi orang-orang sekeliling saudara. Kalau enggak, ya boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa di akhir hidup saudara akan ada orang-orang bilang, kalau enggak ada abang sama kakak ini, pernikahan saya sudah hancur. Kalau enggak ada koko sama cici ini, bisnis saya sudah berantakan. Kalau enggak ada pastor ini, kak ini, saya sudah hidup sia-sia dari dulu. Tuhan mau saudara punya hidup yang bermakna. Bukan sekedar bertahan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kasih harus nyata? Matius 5:16, demikianlah kamu harus jadi terang bagi orang lain. Hiduplah supaya orang lain dapat melihat hal baik yang kamu perbuat. Hashtag, kalau ini ayatnya saya tambah, gak usah diposting. Karena tujuan akhirnya adalah ini. Sehingga, baca sama-sama dari kata sehingga. Sehingga mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Memang saudara ada di dunia untuk dilihat. Bukan bajunya, tapi perbuatan baiknya. Itu sebabnya kasih harus nyata. Jangan cuman omdo. Kalau ada orang punya masalah, jangan berhenti bilang gini, nanti gua doain. No, stop di situ, bilang gini, boleh aku doa buat kamu sekarang. Karena firman Tuhan berjanji, di mana dua orang saja sepakat, Tuhan akan mengabulkannya. Beberapa pertanyaan refleksi.
Apakah saya sadar betul bahwa hidup saya bukan hanya tentang saya? Yang kedua, seberapa konsistenkah saya dalam menyatakan kasih Tuhan lewat perbuatan saya? Terutama kepada orang-orang kita bilang, dia gak berhak mendapatkan kasih saya. Yang ketiga, ketika waktunya tiba, bagaimana saya ingin diingat oleh orang-orang di sekitar saya. Saudara, saya bersyukur punya seorang ibu yang mencontohkan hidup yang melayani. Iman dan kasihnya kepada Tuhan diekspresikan dalam kasihnya kepada orang lain. Dia tidak memakai kemalangannya karena sakit kanker yang dideritanya menjadi alasan untuk dia berhenti melayani. Mari kita saksikan video berikut ini tentang ibu saya. Tahun 2006, Tante kena breast cancer stadium 3B. Itu di kemo. Tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante tetap melayani di prayer team. Tante juga ngajar di community of counselor. Jadi Tante tidak fokus di penyakit. Sampai 2012, kena lagi di tulang punggung, stadium 4. Dokter bilang, sudah tidak ada harapan. Setelah di kemo 6 kali, tidak menghasilkan apa-apa. Saya bilang sama dokter gini, dok, saya udah capek. Saya bilang, saya udah capek, saya nggak mau kemo, dok. Saya utamakan firman Tuhan di atas segala-galanya. Tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Iman bukan perasaan. Iman berdasarkan karena kebenaran. Kebenaran bahwa dia sudah membayar lunas segala sakit penyakit Tante 2000 tahun yang lalu. It is done. Dokter bilang ya udah kalau ibu punya iman kayak gitu ya sudah. Yang penting makan yang sehat, hidup yang sehat, tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Sukacita adalah kekuatan kita. Karena Tante fokus di firman, apa yang firman Tuhan katakan. Oleh bilur-bilur Yesus, Tante sudah sembuh. Tante ke dokter lagi, dokter onkologi bilang, 2 tahun ini ibu nggak makan obat, kanker. Enggak, dok. Apa yang ibu minum? Saya bilang firman Tuhan. Saya perkatakan seperti minum obat. Reaksi dokter waktu itu bilang, wah hebat amat ibu ya. Tidak makan obat tapi masih hidup. Jangan pernah menyerah. Never, never, never give up. Tetap semangat, tetap pegang teguh firman Tuhan itu. Percaya dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian sendiri. Akui dia di setiap jalan kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Walaupun kesembuhan itu belum terjadi, tetapi itu tidak memadamkan semangat Tante. Tante hidup dari Tuhan karena dia datang untuk memberikan hidup dan berkelimpahan. Tante ada karena dia telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran Tante. Tante hidup untuk memuliakan nama-Nya. Mami Yanti membuktikan bahwa sakit kanker tidak perlu menjadi realita terbesarnya. Tapi dia hidup dengan iman mengatasi realita penyakitnya. Mami saya meninggal 5 tahun yang lalu tepat di hari ulang tahun saya. Setelah bergumul 13 tahun dengan sakit kanker. Kanker payudara, tulang belakang, kanker otak, dan kanker paru-paru. Tapi tidak sekalipun dia berhenti melayani. Dia tetap pergi ke desa-desa, dia tetap datangi penjara, dia tetap punya ratusan anak rohani yang dia bimbing. Dia tidak menggunakan kemalangannya sebagai alasan untuk membenarkan dia nggak melayani Tuhan. Kemenangan terbesarnya bukan mami saya sembuh, tapi dia tetap pelihara imannya dan terus melayani Tuhan sampai akhir hayatnya.
Hidupnya adalah saksi bahwa seseorang bisa mengalami kemalangan, tetapi bersama dengan Tuhan, ia tetap bisa punya hidup yang bermakna. Bahkan sejak pernikahannya, dia sudah mengalami begitu banyak masalah. 2 masalah terbesar. Berkali-kali ingin diceraikan, bahkan hampir ingin dibunuh oleh papa saya di depan kami anak-anaknya. Dan sakit kankernya. Dan dia meninggalkan legasinya, bagaimana dia menghadapi semua badai kehidupannya. Judulnya sangat menggugah, Perkasa Mengawal Asa. Buku ini dijual di depan. Baca buku ini, saya berdoa Tuhan berbicara kepada hidup saudara. Saya minta saudara semua bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Jamkan mata saudara dan izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau saudara tahu ada salah satu bagian dari firman Tuhan yang diberitakan berbicara kepada saudara, taruh tangan kananmu di dadamu and let me pray for you. Tuhan, ampuni kami bila kami terkadang masih suka merasa berhak, suka merasa lebih penting, bernilai daripada orang lain, atau kami pakai kuasa untuk menekan atau menggunakan orang lain. Kami dengar firman-Mu bahwa Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dengan memberikan hidup-Mu untuk menyelamatkan dan membebaskan banyak orang. Roh Kudus, bantu kami agar melayani menjadi sebuah sikap hati kami, sebuah gaya hidup yang kami kembangkan di setiap musim kehidupan kami. Bantu kami untuk melihat ketidaknyamanan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk kami mengikuti sikap Kristus Yesus untuk melayani dan kepentingan dan keperluan orang lain. Menjadi semakin serupa seperti Engkau. Kami mau punya hidup yang bermakna. Kami mau perbuatan baik kami menjadi Alkitab yang orang lain baca. Sehingga mereka lebih mudah kenal Engkau. Dan mereka memuliakan nama Bapa di surga. Inilah hidup kami. Pakai kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Kini aku